warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Opini Kampus. Hari ini kami hadirkan dua bintang tamu ataupun narasumber yang sangat spesial. Beliau yang pertama ada Bapak Dr. Relly Prihatin MPD. Beliau ini salah satu dosen di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Sunan Giri Bima atau STIT Sunan Giri Bima. Beliau doktor baru, doktor muda, dan sekarang ini beliau menjabat sebagai Kaprodi PGMI. Kalau di kampus ini namanya PGSD ya. Nah, kemudian yang kedua, ini spesial juga, kita hadirkan Bapak Dr. Reflianto MPD. Nah, beliau salah satu dosen dari Universitas Sumatera Barat. Oke. Nah, kemudian ini spesial juga nih mahasiswa kami, Mas Faruk. Nah, ini mahasiswa semester 2 yang nanti juga akan bersama saya, mendampingi saya untuk tanya-tanya, untuk sharing bersama dengan dua doktor ini ya, Pak Relly dan juga Pak Reflianto. Oke, langsung saja kita kenalan lebih dekat bersama dua orang narasumber, Pak Refli dan juga Pak Relly. Yang pertama Pak Refli dulu nih. Boleh. Pak Refli kelahiran Padang ya Pak? Padang. Padang ya, Sumatera Barat ya? Sumatera. Kelahiran saya Jakarta, Pak. Oh, kelahiran Jakarta. Tapi besar di? Besarnya Padang. Separuh Jakarta, separuh di Padang. Oh begitu. Jadi lahir di Jakarta, kemudian kecilnya di Jakarta. Di Jakarta, besarnya di Padang. Kemudian S1, S2 di Padang ya? S1, S2 di Padang. Di Padang. S1 backgroundnya? S1 saya teknik sipil. Teknik sipil. S2-nya S2 bahasa Inggris ya? Bahasa Inggris. S3-nya teknologi pembelajaran ya kalau di Universitas pembelajaran. Negeri Malang. Oke, luar biasa. Jadi beliau ini menempuh 3 bidang studi yang berbeda ya, tetapi semuanya saling mendukung. Ya, satu teknik, kemudian yang kedua bahasa Inggris, dan yang ketiga adalah teknologi pembelajaran. Semuanya ini bisa dikolaborasikan, sehingga kemudian jadilah Pak Refli yang sekarang ini memahami multidisiplin ilmu sesuai dengan kampus Merdeka. Betul, ya, seperti tuntutan kampus Merdeka sekarang ini ya, bahwa setiap lulusan khususnya perguruan tinggi itu memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang seluas-luasnya di berbagai instansi. Oke, nah, Pak Refli ini sudah menerapkan dari S1, S2, dan S3-nya. Kalau boleh tahu nih Pak Refli, kira-kira spesialisasinya sekarang ini di bidang apa nih Pak? Karena tiga background ini kan cukup berbeda nih Pak Refli. Lebih kuat di tekniknya, di bahasa Inggrisnya, atau di teknologi pembelajarannya nih? Boleh cerita? Alhamdulillah, kalau saya cerita, terima kasih dulu saya ucapkan ke Univet. Tadi ketiga-tiganya ini Bapak, itu saling mendukung. Jadi konsentrasi saya itu ke konsultan pendidikan. Konsultan pendidikan ya. Kemudian juga konsultan perencanaan pembangunan gedung ada juga. Itu menerapkan teknologi juga. Menerapkan S1-nya Pak? S1-nya ya. Okay. Tetapi apa hubungannya dengan teknologi pembelajaran? Itu sangat erat sekali. Karena dimanapun kita masuk, ke lini manapun kita masuk pendidikan itu tidak lepas dari teknologi pembelajaran. Baik itu di bahasa Inggris, itu juga menggunakan teknologi pembelajaran. Misalnya di laboratorium bahasanya. Kemudian bagaimana multimedianya, percepatan mahasiswa bisa memahami language itu. Di dalam teknik juga sama ya? Termasuk dalam teknik sipil itu perencanaan itu dengan AutoCAD misalnya. Perencanaan gambar itu kan menggunakan teknologi juga. Bagaimana pengembangan teknologi 3 dimensi. Itu berangkat dari teknologi pembelajaran. Jadi pengkotak-kotakan ilmu itu di era ekonomi pendidikan kampus Merdeka itu memang sudah harus dihapuskan. Itu menurut saya sih. Karena memang diberikan minat kepada adik-adik kita mahasiswa ini Bapak, itu diberikan minat sesuai dengan passion mereka. Karena ilmu itu saling berkonektivitas, saling berhubungan itu. Jadi bukan berarti kita satu ilmu itu lebih baik, benar lebih baik sih, tapi akan lebih baik dengan banyak disiplin ilmu yang kita miliki. Pengalamannya juga lebih banyak tentunya. Iya, dan peluangnya juga lebih besar. Peluang kerjanya juga jauh lebih besar ya. Karena kalau punya 3 background berarti bisa kemana-mana. Bisa kemana-mana. Termasuk kalau dalam bahasa Inggris saya dapat itu background research.
Di bahasa Inggris saya kuat Ada di background riset. risetnya saya kuat di sana. Kemudian di tekniknya saya kuat di perencanaan dan konsultan. Kemudian di teknologi pembelajaran saya kuat di IT-nya. IT, teknologi pembelajarannya ya media pembelajaran. Jadi teknologi pembelajaran ini justru malah memperkuat Memperkuat dua bidang ilmu dua yang bidang Pak Refli ilmu. sudah kuasai ya. Ya benar sekali. Oke. Berarti ini teknologi pembelajaran ini ilmunya ilmu ya Pak ya? Induknya ilmu. Induknya Ya, ilmu. induknya. Oke, luar biasa sekali pemirsa. Kemudian Pak Refli, ini Pak Refli ini kan kalau saya lihat backgroundnya juga punya banyak publikasi ilmiah khususnya yang bereputasi internasional nih Pak Refli. Alhamdulillah. Kira-kira tren apa ya penelitian ke depan, kira-kira apa nih untuk para mahasiswa ini kan kebetulan mahasiswa teknologi pendidikan nih. Nah mungkin ada yang mau persiapan skripsi ya, mau persiapan skripsi kira-kira mau meneliti tentang apa ya, penelitian apa yang beberapa tahun ke depan itu harus kita teliti gitu ya, kita kembangkan. Mungkin ada saran masukan Pak Refli berdasarkan pengalaman. Terima atau kasih. amatan Pak Refli. Terima kasih Pak Singgi. Ya, saya jelaskan dari beberapa penelitian dan beberapa jurnal yang saya baca itu perkembangan saat ini memang semuanya membutuhkan IT dan yang paling terbaru itu adalah bagaimana cloud teaching dan juga kemudian masuk ke sana pembelajaran metaverse. Itu metaverse adalah sekarang kan sudah dimulai, tapi belum apa namanya Pak Singgi, istilahnya Belum masih booming tahap ya. belum booming. Masih Nah itu metaverse dicoba. itu tantangan ke depan bagi kampus teknologi pendidikan apalagi, dan itu bukan teknologi pembelajaran aja, semua Semua bidang ilmu bidang ya, ilmu masuk ya. akan masuk ke sana. Metaverse itu adalah tantangan terbesar. Nah beberapa jurnal sudah mulai keluar itu dan beberapa aplikasi sudah ada Bapak Singgi di online, tetapi memang belum booming karena ini mungkin mensiasati generasi sekarang yang belajar itu sambil bermain avatar itu, ya kan? Nah, kan anak-anak sekarang lebih suka main avatar itu. Jadi bagaimana nanti siswa itu mereka di dalam kelas itu adalah avatarnya, mereka akan bertemu di sana. Nah, itu akan terjadi suatu saat mungkin dalam 5 tahun, 10 tahun ke depan itu akan mulai booming saya rasa. Dan itu tantangan bagi mahasiswa teknologi pembelajaran, peluang kerja maksudnya, juga tantangan yang menjadi peluang kerja. Itu. Tapi kalau riset sekarang yang saat ini yang banyak itu yaitu augmented reality, kemudian game based learning, kemudian project online learning, kemudian Microsoft Teams, kemudian Google Classroom yang berbasis IT. Dan itu Bapak adik-adik ya, itu saya sarankan berkolaborasilah dengan mata pelajaran lain kalau penelitiannya. Misalnya penelitian kita tentang game based learning. Nah, kita teliti yang tentang bahasa Inggrisnya. Artinya kita mempunyai dua sisi ilmu di sana. Walaupun background kita tech. Itu sih Pak Singgi. Ya, terima kasih sekali Pak Refli, luar biasa. Jadi untuk adik-adik mahasiswa yang ini semester, Mas Farid semester berapa? Semester 2 ya? Semester 2, ini teman-teman yang lain ada semester 2, semester 4, 2-3 tahun ke depan akan penelitian ya, skripsi. Ini bisa mengikuti mungkin saran masukan dari Pak Refli tadi ya, bahwa tantangan sekarang ini sekaligus juga menjadi peluang ke depan, yaitu penelitian yang berkaitan dengan misalnya metaverse ya, kemudian project online base ya, dan banyak tadi yang disebutkan oleh Pak Refli. Ini bisa nanti ada catat dan bisa dijadikan topik penelitian. Termasuk hybrid learning masuk. Hybrid learning juga itu ya, juga hybrid classroom gitu ya. Ya, hybrid classroom. Itu juga bisa kalian teliti. Oke, terima kasih Pak Refli. Sekarang kita beralih ke Pak Reli Prihatin, Pak Dr. Reli Prihatin. Kelahiran Bima Pak Refli. Pak Reli, mohon maaf, namanya mirip ya. Oke. Kelahiran Mataram. Kelahiran Mataram ya. Besar di Bima. Besarnya di Bima. Numpang lahir di Mataram. Berarti sekolah dari SD ya, sampai S1 atau S2 di Bima? Sampai SMA. Sampai SMA. Ya. S1 di Mataram. S1 di Mataram. Ya, S2 di Malang. S2-nya di Malang ya? Ya. Oke, berarti S2 dan S3-nya di Malang. Di Malang, ya. Oke. Background S1-nya Pak Reli? S1 bahasa Inggris, Bahasa pendidikan Inggris. bahasa Inggris ya. S2-nya S2-nya kebijakan dan pengembangan pendidikan kebijakan dan pengembangan pendidikan. S3-nya Teknologi pembelajaran. Pembelajaran.
hampir sama juga dengan Pak Refli. Iya. Ternyata Pak Reli ini punya 3 background pendidikan yang berbeda, ya. Bahasa Inggris, Ya. kemudian kebijakan dan pengembangan Pendidikan. dan S3-nya adalah teknologi Pembelajaran. Oke, sedikit tanya nih Pak Reli, mau Iya. hampir lupa hampir kembali. Pak Reli itu lebih spesialis di bidang apa nih kalau boleh tahu? Jadi nanti kalau suatu saat kami bisa bekerja sama gitu kan, kalau sudah tahu background atau spesialisasinya Pak Reli di bidang apa nanti kan lebih enak ya. Oke. Eh, Mungkin lebih ke pengembangan pendidikan dan kurikulum. Pengembangan Pendidikan dan pendidikan kurikulum, ya. kurikulum. Oke. Jadi sekarang ini kan tantangan dunia pendidikan itu semakin kompleks ya. Jadi tentunya juga tuntutan juga semakin naik, semakin tinggi. Semakin tinggi Iya. ya, betul ya. Yang dulu mungkin mutu pendidikan itu indikatornya 8 standar ya. Iya. Nah, sekarang berubah paradigmanya mulai dari instrumen IASP 2020 launchingnya tahun 2020 itu menjadi 4 komponen, yaitu yang dilihat pertama adalah mutu lulusan, Mutu lulusan. proses pembelajaran, Proses. mutu guru, dan yang terakhir adalah manajemen sekolah. Oke. Nah, jadi apalagi ini mahasiswa TEP kan background pendidikan juga ya, berhubungan dengan sekolah juga kan Iya. tentunya, dan meningkatkan mutu atau kualitas pembelajaran dengan memanfaatkan ilmu teknologi pendidikan tadi. Betul. Ya. Jadi di dalam 4 komponen tadi teknik penggalian data yang dilakukan beda sama yang dulu, Pak. Jadi kalau dulu lebih melihat kepada kuantitas, sekarang lebih melihat kepada kualitas. Nah, penggalian datanya juga beda. Sekarang itu menggunakan wawancara, telaah dokumen, dan observasi. Jadi itulah perubahan paradigma yang lama dan yang baru, seperti Oke, itu. oke. Ini kok kalau dari penjelasannya Pak Reli ini kok kelihatannya paham sekali terkait dengan standar mutu pendidikan ya. Jangan-jangan Pak Reli asesor ya? Ya, alhamdulillah saya mulai bekerja sebagai asesor itu mulai tahun 2019, Pak. Asesor Ban SM ya. Di sekolah ya. Ya, sekolah dan madrasah. Jadi mulai tahun 2019 itu masih menggunakan instrumen lama, dan pembaharuan instrumen itu dilakukan pada tahun 2020. Jadi mutu pendidikan sekarang itu benar-benar digenjot dari mutu guru, proses pembelajaran, mutu lulusan, dan manajemen sekolah. Jadi hal-hal 4 komponen itu yang menentukan kualitas pendidikan khususnya di sekolah dan madrasah, mulai dari SD, SMP, SMA, SMK, bahkan SLB. Jadi tentunya mutu guru di sini juga salah satu indikatornya itu mampu berinovasi, Pak. Ya. Mereka mampu mengembangkan atau menjalankan berbagai macam strategi pembelajaran. Nah, sekarang ini kan ada 60 lebih, Pak, model dan strategi pembelajaran. Nah, pertanyaannya, guru sudah menguasai berapa? Nah, mulai dari sekarang ini adalah PR untuk mahasiswa-mahasiswa untuk mengetahui berbagai macam model dan strategi pembelajaran agar suasana pembelajaran di kelas itu lebih menyenangkan, dengan tujuan agar siswa itu lebih paham dengan materi yang disampaikan oleh gurunya. Seperti itu, tentunya dengan memanfaatkan media terbaru, teknologi, IT, dan sebagainya. Nah, di sini teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan itu masuk. Apalagi sekarang generasi kita kan generasi Apple ya, Pak ya. Iya. Ya, generasi yang tidak lepas dari IT, gadget. Nah, makanya banyak seperti yang dijelaskan sama Pak Refli tadi, ada game based learning, terus Hybrid yang diteliti oleh Pak Singgi, gamifikasi. Iya. Nah, ini kan
artinya generasi kita itu tidak lepas dari game. Nah, bagaimana unsur game itu dimasukkan ke dalam pembelajaran agar kualitas pembelajaran itu lebih menarik lagi. Jadi tidak monoton, tidak konvensional, hanya ceramah, diskusi di depan di depan kelas, dan itu membuat siswa mungkin kurang tertarik ya. Jadi itulah pentingnya inovasi dalam dunia pendidikan. Oke, terima kasih sekali Pak Reli atas penjelasannya luar biasa. Mas Farouk kok nggak tanya dari tadi? Silakan ya. Mungkin mau tanya Silakan. Mungkin ada Pak. sesuatu yang mau ditanyakan Mas Farouk sebagai seorang mahasiswa nih. Iya. Ini mumpung para pakarnya, ini dosen juga, kemudian beliau juga pernah menjadi mahasiswa teknologi pembelajaran atau teknologi pendidikan hampir sama kan? Mungkin mau tanya apa nih terkait dengan teknologi pendidikan atau pembelajaran? Terkait tentang teknologi pendidikan, Pak Pak Refli. Pak Refli, Pak ya. Refli. Zaman di era sekarang ini kan penuh dengan teknologi pendidikan ya, seperti pada COVID ini Iya. pembelajaran sudah mulai tidak tatap muka Iya. dari rumah ke sekolah. Nah, menurut Pak Refli, seberapa pentingkah teknologi pendidikan ini untuk kedepannya? Pertanyaan yang bagus. Kira-kira masih dibutuhkan nggak ke depan Iya. ya? Apakah Jangan-jangan sudah nggak apakah dibutuhkan hal gitu. tersebut mungkin akan terus dipakai dengan Iya. era Ini kekhawatiran. Khawatir, jangan-jangan lulus kekhawatiran terus mahasiswa. nggak bisa kerja gitu. Mahasiswa teknologi pendidikan juga ya. Jadi begini, konsep pendidikan itu kan learning anytime, anywhere, and you should learning under your passion. Artinya belajar itu di mana saja, dan itu dengan passion yang kita punya. Itu yang konsep pendidikan. Artinya konsep pendidikan itu bukan what you should do, tetapi what you wanna do. Apa yang kamu mau di sana. Kalau should do itu terpaksa nanti. Nah, jadi dalam berpendidikan itu konsepnya dulu kita bangun, kita pengennya apa sih gitu. Kalau kita di teknologi pendidikan, Pak Reli sudah bilang tadi, inovasi sebenarnya. Kuncinya inovasi. Kebaruan ya. Kebaharuan. Nah, bagaimana Mas Farouk sama teman-teman mahasiswa lainnya itu membangun sebuah kebaharuan, sebuah model pembelajaran misalnya berbasis IT, misalnya hybrid learning. Itu teman kita juga ada bawa itu. Iya. Dia menggunakan robotik. Itu dengan karya sendiri. Itu sebuah innovation, sebuah inovasi. Inovasi itu yang belum terbayangkan sama orang tapi kecil, itu sudah besar nilainya. Memang kecil dia, inovasi otak-atik aja, tetapi mampu menghadirkan support bagi education yang menarik, dan itu juga tidak membosankan sesuai dengan kebutuhan zaman, seperti metaverse tadi. Itu kan suatu hari nanti akan besar itu, saya yakin itu. Nah, jadi konsep teknologi pendidikan ini tak akan pernah habis, saya yakin itu. Peluangnya besar sekali. Memang tantangannya innovation. Ya. You should innovate what you want to do and create what you should do. Jadi inovasi harus dilakukan dan berlakulah untuk melakukan itu. Itu sebenarnya intinya, Mas Farouk. Jadi Mas Farouk jangan bilang kira-kira pandemi habis masih guna nggak tab ya? Masih kepake nggak gitu ya ilmunya? Kira ya tab ini masih kepake lah. Makanya Bapak bilang tadi dari awal, semua bidang ilmu itu akan berinduk ke teknologi pendidikan. Semua bidang ilmu. Makanya kalau Mas Farouk sama teman-teman mahasiswa lainnya lihat disertasi, skripsi dan tesis, itu pasti teknologi pembelajaran masuk di dalamnya. Semua bidang ilmu. Semua ya? bidang ilmu. Bahasa Inggris, matematika, Bahasa apapun Inggris, ya. matematik, kimia, semuanya, Pak. Jadi induknya ilmu itu memang teknologi pembelajaran. Jadi kita harus bangga sebagai mahasiswa teknologi pendidikan. Kalau di Malang teknologi pembelajaran ya, maaf agak campur karena ada dua istilah terminologi di sana. Kalau mahasiswa Malang itu nyebutnya teknologi pembelajaran. Kalau yang satu lagi di sini teknologi, pendidikan. Esensialnya artinya sama, Pak. Itu Mas Farouk ya. Itu sih mungkin Pak Reli ada tambahkan. Silakan Pak Reli. Ya, tadi sebagian besar sudah disampaikan sama Pak Refli. Jadi sekarang itu lebih ke student center. Kalau paradigma lama kan teacher center, semua berpusat kepada guru. Nah sekarang itu semua berpusat kepada siswa, disesuaikan dengan kebutuhan siswa. Nah ini paradigma baru yang sedang digodok sekarang, khususnya untuk guru ya. Jadi guru harus melihat
bisa melihat, bisa membaca ini siswa ini butuhnya apa. Iya. Jadi bukan penilaian hanya dengan secara klasis saja, tapi secara individu guru harus mampu. Maka dari itu tuntutan ke depan khususnya bagi guru itu akan semakin kompleks. Jadi kompetensi guru sangat benar-benar dibutuhkan dalam memajukan dunia pendidikan ke depannya. Tentunya mahasiswa TEP, ya, teknologi pendidikan ya, TP. Kalau kita TEP ya, Teknologi pembelajaran. teknologi pembelajaran itu lebih ke mungkin instructional technology ya. Iya, iya. Kalau teknologi pendidikan educational Educational technology. teknologi. Nah, ini ada dua paradigma sebenarnya. Kalau instructional itu mungkin arahnya lebih ke Amerika ya. Iya. Lebih ke Dasar, proses iya. teknologi. Istilah aja, Pak. Istilah. Tapi memang kalau dilihat secara esensial sama ya. Sama. Ya. Jadi betul seperti tadi kata Pak Refli, teruslah berinovasi. Jadi ada berbagai macam model dan strategi. Ya teknologi pendidikan juga kan mainnya di situ Pak ya. Mengembangkan model strategi yang terbaru ya. Memunculkan inovasi sehingga membantu dunia pendidikan itu agar lebih sempurna lagi ke depannya. Seperti itu ya. Mas siapa namanya tadi? Mas Faruk. Oh, Mas Faruk. Satu lagi Luar saya mungkin biasa. boleh tambahkan. Oh, iya. Nah, Mas Faruk sama mahasiswa adik-adik semua. Teknologi pembelajaran itu jangan mindsetnya semua teknologi juga. Jadi teknologi Tidak hanya pembelajaran fisik ya. itu tidak hanya fisik. Tadi kita bercerita fisik ya. Iya. Itu ada pengembangan kurikulum di sana. Ada pengembangan desain pembelajaran. Desain. Nah, Model pembelajaran. nah di situ inovasi juga. Inovasi, desain pembelajaran, kurikulum. Nah, itu keahlian tersendiri. Nah, kalau adik-adik kuat di sana, itu peluangnya adalah menjadi konsultan pendidikan. Sama saya juga konsultan dan perencanaan pendidikan. Makanya saya sering disewa hire ya. Hire oleh beberapa kampus untuk perencanaan dan pengembangan kampus. Memang karena punya ilmu itu, keahlian spesifik konsultan perencanaan pendidikan. Nah, itu kalau adik-adik punya itu akan diperebutkan semua orang. Sekolah, kampus yang berbasis pendidikan. Mungkin Pak Reli itu bidangnya ini, yang lebih ke sana ya. Itu bidang Pak Reli. Jadi bukan teknologi aja, kita tadi bicara teknologi. Nah, di situ juga ada soft skill yang disebut dengan manajemen pendidikan itu ya. Lebih ke desain pembelajaran, pengembangan kurikulum, kemudian apa lagi Pak Reli? Innovation ya. Innovation of education itu. Selain daripada teknologi, itu saja tambahan. Jadi tidak akan pernah habis ya. Kita bicara TEP tidak akan pernah habis. Oke, terima kasih sekali Pak Reli dan juga Pak Refli atas masukan tadi dan juga informasi berkaitan dengan tren dunia teknologi pendidikan ke depan. Mudah-mudahan ini menjadi wawasan, menjadi informasi juga bagi teman-teman adik-adik mahasiswa yang khususnya ini mendekati skripsi. Nah, ini bisa jadi rekomendasi tadi topik penelitian apa yang ke depan itu dibutuhkan. Nah, sehingga ini udah mulai ancang-ancang nih, mulai hari ini nanti aku akan meneliti apa nih untuk skripsi nanti di semester 7. Gitu ya, untuk ancang-ancang. Oke, terima kasih sekali karena ini waktunya sudah hampir berakhir, maka kita cukupkan dan kita tutup. Terima kasih untuk semua pemirsa yang sudah menonton video ini, mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita punya tagline Oke. FKIP Univet mantap, Mantap, masih. masih.